Proyek yang penuh manipulasi dan juga korupsi miliaran rupiah ini akhirnya diteruskan dengan berbagai catatan. Mega proyek Hambalang sempat mangkrak dengan kerugian negara yang tidak sedikit. 4 tahun sudah pembangunan proyek Hambalang terbengkalai. Bangunan yang diperuntukkan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan olahraga, kini kondisinya tidak terawat. Bangunan seperti asrama dan sarana latihan tak pernah selesai dikerjakan. Pada awal pembangunannya, mega proyek ini telah menelan uang negara 2,5 triliun rupiah, angka yang fantastis untuk proyek yang berdiri di lahan seluas 32 hektar. Setelah bertahun-tahun mangkrak, Presiden Joko Widodo menyambangi Hambalang pada Maret 2016. Dalam tinjauannya, Jokowi mengungkapkan kesedihannya melihat aset negara yang terlantar. Jokowi juga mempertimbangkan kelanjutan proyek Hambalang setelah dilakukan audit teknis oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Perlu keputusan, apakah dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi Wisma Atlet misalnya, atau dirubah jadi untuk pelatnas, atau dirubah jadi Rusunawa, atau dirubah nggak tahu. Atau pilihan yang kedua, dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Pembangunan Hambalang terpaksa dihentikan karena tersandung kasus korupsi. Skandal tersebut menyeret politikus Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Angelina Sondag, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng. Para politisi itu telah divonis bersalah karena melakukan markup dan menerima suap serta komisi dari sejumlah pihak. Hasil penyelidikan KPK menyebut korupsi Hambalang merugikan negara 463,6 miliar rupiah. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta memperdebatkan sejumlah isu yang berkaitan dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta. Kita segera bergabung bersama rekan kami, Fazila Hairunisa, langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Fazila, apa poin dari laporan pertanggungjawaban Gubernur yang diperdebatkan oleh para anggota DPRD DKI? Memang dari DPRD menyampaikan beberapa poin atas keberatannya terhadap laporan keterangan atas pertanggungjawaban atas hasil kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan penyampaian laporan sendiri sudah dilakukan pada tanggal 13 April 2016 lalu, di mana ada 4 poin ini yang disampaikan oleh DPRD, yaitu yang pertama ini terkait dengan proyek pengembangan Simpang Susun Semanggi untuk mengurangi kemacetan. Di DPRD meminta Pemprov DKI Jakarta ini untuk mengkaji kembali karena DPRD menilai proyek ini tidak begitu mendesak, dan proyek senilai 360 miliar ini dianggap tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan atau oleh perbaikan sistem transportasi umum dan juga perbaikan pengendalian transportasi pribadi. Yang kedua, yaitu DPRD ini mempermasalahkan alokasi dana CSR. Di DPRD ini menilai Pemprov menggunakan dana CSR untuk membangun fasilitas yang seharusnya ini bisa dibiayai oleh APBD. Lalu yang ketiga, yaitu terkait izin reklamasi dan tambahan pengembangan kontribusi dari reklamasi, karena DPRD ini mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan izin reklamasi. Yang keempat, yaitu tentang pengelolaan sistem parkir elektronik seperti yang akan diberlakukan di Jalan Sabang, Jalan Kelapa Gading, dan DPRD ini meminta BPK ini untuk memeriksa dasar dan proses pemilihan perusahaan pengelola parkir. Robert. Ya, Fazila, lalu bagaimana tanggapan dari Gubernur terkait dengan pertanyaan-pertanyaan anggota DPRD? Ya, dalam sidang kali ini memang Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini memang hanya mendengarkan dan juga menerima masukan dari DPRD, namun Gubernur DKI Jakarta Ahok juga sempat menanggapi beberapa poin, yaitu terkait dengan dana CSR dan juga tentang proyek Simpang Susun Semanggi. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. CSR nggak masalah, orang mau kasih CSR aja kan, tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKD. Orang kalau mau ngasih barang, masa mesti kita atur, karena belum ada aturan untuk mengatur kasih barang kan, itu. Kalau kamu mau dikasih orang mobil gitu loh, masa kamu nggak mau mobil, saya mau rumah, bisa nggak? Orang yang mau ngasihnya mau mobil kok gimana coba, itu. Robert. Terima kasih Fazila Hairunisa atas informasi Anda.
Selamat sore, hari ini KPK memanggil mantan komisaris PT Agung Sedayu Group, Richard Halim Kusuma, terkait dengan kasus dugaan suap raperda reklamasi dengan tersangka AWJ. Kita bergabung bersama rekan kami, Mila Amalia, langsung dari gedung KPK di Jakarta. Mila, apakah Richard sudah selesai diperiksa oleh KPK? Ya, hingga saat ini Richard Halim Kusuma, Direktur Utama dari PT ASG, masih menjalani pemeriksaan dengan tim penyidik KPK. Karena pemeriksaan sendiri tadi ini dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan sudah berjalan kurang lebih sekitar 5 jam hingga saat ini. Richard sendiri tadi tiba di gedung KPK sekitar pukul setengah 9 pagi. Namun saat tiba di gedung KPK ini, Richard tidak memberikan pernyataan apapun dan langsung masuk ke dalam gedung KPK. Pemeriksaan Richard kali ini sebagai saksi dengan statusnya ini saksi sebagai mantan komisaris dari PT ASG dan memberikan keterangannya untuk tersangka Presidir PT APL Arisman Wijaya. Nantinya keterangan-keterangan yang diberikan oleh Richard ini dikumpulkan untuk disatukan dan dimasukkan ke dalam berkas perkara milik Arisman. Dan KPK sendiri juga sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan kepada Richard untuk pergi ke luar negeri dengan alasan apabila nantinya sewaktu-waktu tim penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut dari Richard ini dapat dengan mudah diperoleh. Robert. Nilai ini adalah pemeriksaan kedua bagi Richard sejauh ini. Dari informasi yang didapatkan di sana, apa saja yang sudah didapatkan oleh KPK dari keterangan Richard Kusuma? Hingga saat ini belum ada informasi mengenai apa saja atau poin yang diterima oleh tim penyidik KPK dari keterangan yang sudah diberikan oleh Richard karena pemeriksaan sendiri masih berlangsung. Namun bila dilihat dari pemeriksaan pertama yang dilakukan KPK terhadap Richard Halim Kusuma pada Rabu 20 April 2016 lalu ini, tim penyidik KPK ini menanyakan beberapa pertanyaan mengenai peran Richard sebagai komisaris PT ASG untuk mendapatkan izin terkait proyek reklamasi untuk anak perusahaan milik ASG, yaitu PT Kapuk Niaga. PT Kapuk Niaga ini merupakan salah satu pengembang yang memiliki izin untuk melakukan reklamasi di 5 pulau dengan kurang lebih luas wilayah sebesar 1.300 hektar. Robert. Baik, terima kasih Mila Amalia atas informasi langsung dari gedung KPK. 2003, Undang-Undang Ketenagakerjaan beberapa kali mengalami revisi. Kali ini Apindo mendorong agar revisi undang-undang ini dapat dibahas kembali secara tripartit atau dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja dengan melihat kondisi terkini. Apindo menilai saat ini revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kondusif. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur pesangon, outsourcing, status PKWT, perselisihan hubungan jaminan sosial, PHK, dan putusan sela. Mengenai hal yang terkait di dalamnya, Ketua Apindo Haryadi Sukamdhani mengatakan agar pembahasan dapat mempertimbangkan kondisi nasional yang fluktuatif. Sebagai contoh, perihal pengupahan harus dibuat mekanisme yang adil bagi pengusaha dan pekerja. Mekanisme upah minimum saat ini masih mengacu pada keputusan kepala daerah, bukan mengacu pada supply dan demand tenaga kerja secara rasional. Nah, ini kita mesti bicara mekanisme yang terbaik seperti apa. Jangan sampai seperti saat ini karena kita tidak berhati-hati di dalam mengambil suatu mekanisme ataupun suatu sistem pengupahan yang tepat, sehingga misalnya contohnya adalah kita kehilangan industri padat karya kita yang sekarang ini menikmati industri padat karya malah jadi akhirnya malah Vietnam gitu kan. Sedangkan kita memerlukan sekali lapangan pekerjaan untuk angkatan kerja baru kita yang jumlahnya hampir 2,5 juta orang setiap tahun. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Eva Wondo langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Eva, apakah Alex Nurdin sudah mulai diperiksa oleh Kejaksaan? Eva? Ya, si Alex Nurdin, Gubernur Sumatera Selatan ini baru saja diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Sedianya pemeriksaan ini dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, namun pemeriksaan mundur dari jadwal yang seharusnya karena Alex Nurdin baru saja tiba di gedung Kejaksaan Agung, tepatnya di Jampitsus sekitar pukul 14:25 waktu Indonesia Barat. Hari ini adalah pemeriksaan ketiga Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk
kasus dugaan penyelewengan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Dan tim penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Alex Nurdin untuk mengetahui dan mendalami bagaimana proses, kemudian kebijakan dan mekanisme dana hibah tahun anggaran 2013 di Provinsi Sumatera Selatan, karena Kejaksaan Agung menduga ada penyelewengan dana hibah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013. Namun hingga saat ini Kejaksaan Agung belum mengetahui berapa total penyelewengan dana hibah tersebut. Dan kasus ini pun telah ditingkatkan tahapannya dari penyelidikan menjadi penyidikan melalui Sprindik nomor 95 tahun 2015, tepatnya yang dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 2015. Meskipun tahapannya telah dinaikkan menjadi penyidikan, namun hingga saat ini Kejaksaan Agung belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus ini. Dan berikut kutipan wawancara kami dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Pendalaman dari klarifikasi, ada penyimpangan atau tidak? Ya. Artinya ada informasi yang membahayakan ya, Pak? Ya, klarifikasi ya, Pak, ya berarti? Belum ada tersangkanya, maka saya katakan pendalaman dan klarifikasi. Ada tahapan-tahapannya kan? Ya. Berapa saksi Pak? Sudah penyidikan? Menurut informasi laporan dari Pak Jampicus, sudah tingkat penyidikan umum, jadi tersangkanya belum ditentukan siapa. Kenapa? Afi, sebelumnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga sempat mengusut kasus ini tepatnya pada tahun 2013 yang lalu, namun berhenti di tahap penyelidikan. KPK menduga ada indikasi penyelewengan APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2013 yang dilakukan oleh Alex Nurdin. Kemudian sebelum masuk ke penyelidikan KPK, Mahkamah Konstitusi juga membatalkan kemenangan Alex Nurdin dalam pemilu Kada Sumatera Selatan, dan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sempat dilakukan pemilu kada ulang di sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Namun Alex Nurdin ini tetap terpilih dan tetap menang, kemudian dilantik menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kasus yang bergulir di Kejaksaan Agung saat ini masih terus diusut. Kejaksaan Agung hingga saat ini telah memeriksa lebih dari 100 saksi, baik itu dari unsur pemerintahan, SKPD, DPRD, Provinsi Sumatera Selatan maupun dari pihak swasta. Afi. Ya, Eva Wondo, terima kasih atas laporan Anda dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Ya, tak semua orang tahu manfaat dari pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. Masyarakat umum bahkan lebih khawatir akan dampak yang ditimbulkan dari mega proyek yang juga terkenal dengan nama Garuda Raksasa. Lantas apa saja manfaat langsung dan juga tidak langsung dari proyek ini? Berikut informasi untuk Anda. Mega Proyek Nasional Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (PTPIN) kini kembali menjadi sorotan. Pasca Presiden Joko Widodo menginstruksikan keberlanjutan proyek yang diintegrasikan dengan reklamasi 17 pulau di utara Jakarta. Nyatanya, masyarakat awam lebih khawatir akan dampak yang ditimbulkan proyek bernilai 650 triliun rupiah ini. Terlebih, warga yang tinggal di pesisir utara Jakarta belum mengetahui secara utuh proyek yang saat ini terhenti, namun sudah terlihat bentuk fisiknya. Warga pesisir utara Jakarta khawatir keberadaan mereka akan tergusur, baik tempat tinggal maupun mata pencarian. Asal jangan digusur kampung kita, ya bolehlah kalau mau dipindahkan kemana, cuman kan asal sesuai dengan ininya kan begitu, Pak. Nah, kemarin waktu Pak kunjungan gubernur ke sini, saya tanya, Pak, bagaimana kampung kita? Belum ada katanya, tenang aja katanya begitu. Kalau di sini sih nggak, cuman kita mungkin lokasi untuk naruh perahu-perahu itu yang agak kesulitan mau dikemanain gitu. Sementara rumah-rumah juga masih banyak yang di pinggir laut. Dan ini yang belum dapat dijelaskan sama pemerintah. Sampai sekarang belum ada kejelasan.
Staf khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Firdaus Ali memaparkan manfaat proyek ini. Pertama, sesuai dengan tujuan awal yakni mencegah Jakarta tenggelam dengan mekanisme membuat tanggul penahan air laut, sehingga meskipun daratan lebih rendah, air sungai dapat tetap dialirkan ke laut dan tidak akan kembali ke daratan. Kemudian tanggul-tanggul yang terintegrasi dengan daratan yang menciptakan ruang baru bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang mendatangkan manfaat. Pemerintah pun berkomitmen untuk menyiapkan ruang bagi nelayan sehingga lebih dekat menjangkau area tangkapan ikan. Karena saat ini wilayah Teluk Jakarta yang masih bisa dimanfaatkan semakin bergeser jauh dari daratan. Ruang air kan berkurang 5.200 hektar. Sudah pasti dampaknya bahwa ruang mencari ikan selama ini di sini berkurang. Tetapi kan saya katakan tadi, ikan di sini kan sudah tidak ada lagi yang ini. Gitu. Teluknya dasarnya juga udah isinya ada akumulasi sampah. Dan nelayan selama ini kan juga mencari ikan kan jauh ke Pulau Seribu. Meski terlihat akan menimbulkan dampak lingkungan, namun tujuan proyek NCIC di dalam menyelamatkan ibu kota dari ancaman tenggelam akan terasa di masa yang akan mendatang. Dari Jakarta, Ferry Prihardi, Yohanes dan Bosco, Metro TV.